Assalamualaikum, welcome back di Ini Movie Channel. Movie lovers, sebelumnya aku ucapin thank you banget buat kalian yang sudah support Ini Movie Channel yang bentar lagi OTW 5.000 subscriber. Hayu, buruan atuh. Yang belum support dulu dong dengan klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa juga di like. Aku doakan yang sudah subscribe channel ini ditambahkan rezekinya, diberikan kesehatan, cepat diberikan jodoh, panjang umurnya dan berkah. Pokoknya baik-baik buat kalian semua. Nah, movie lovers, kali ini aku akan melanjutkan cerita film Bulbulaya kedua yang part 2. Dan yang belum nonton part 1 silahkan tonton dulu ya, biar paham alur ceritanya. Nah, linknya ada di kolom deskripsi atau di layar akhir video ini. Kita lanjutkan ceritanya. Setelah Ruhan diminta kepala desa untuk bicara dengan roh si nenek, mereka semua pun keluar dan mengunci pintu, membiarkan Ruhan di dalam sendirian yang ketakutan. Ditambah lagi, ia pun dikerjai oleh pendeta Coti dan saudaranya dengan suara tawa yang berasal dari boneka monyet yang berada di bawah kursi nenek tersebut. Rupanya, keberuntungan berada di pihak Ruhan. Ia melihat boneka tersebut. Karena kesal, ia pun membantingnya hingga mengenai beberapa barang yang menyerupai jebakan. Dan akhirnya... Karena kejadian itu pun, kini Ruhan dipuja oleh seluruh warga dan dipanggil Rubaba. Ruhan pun memberikan kostum baru. Dan karena kebohongan dan bantuan yang Ruhan berikan kepada Rit, membuat dua insan ini saling jatuh cinta. Malam itu, Ruhan dan Paman Rit dalam keadaan mabuk, di mana Ruhan saat itu diajak oleh Paman Rit menuju ke kamar di mana roh Manjulika dikurung. Tiba-tiba Anjulika dan Tuan Takur telah berada di sana dan menegur mereka. Anjulika pun berkata, "Sudah kubilang jangan ke ruangan ini. Arwah di balik pintu ini bukanlah arwah biasa, Ruhan." Anjulika pun menceritakan kisah masa lalu roh Manjulika yang berilmu hitam. Beberapa tahun lalu, Debansu, ayah dari anak kembar bernama Anjulika dan Manjulika, datang dari Kolkata dipanggil ke mansion ini untuk mengelola rekening. Ayahnya yang suka musik mengajarkan anak kembarnya menari. Namun, Anjulika selalu terlihat lebih unggul dan selalu mendapatkan pujian dari ayahnya, hingga tanpa mereka sadari membuat Manjulika cemburu dengan hal itu. Suatu hari, ketika berdoa, Manjulika diam-diam pergi belajar ilmu hitam. Demansu yang mengetahui hal itu, ia pun memarahi Manjulika, dan itu membuat ayahnya kurang memperhatikan Manju. Setelah dewasa, rupanya Manjulika semakin memperdalam ilmu hitamnya. Manjulika diam-diam juga menyukai Kunwar, anak sulung Tuan Takur. Saat dewasa, Anju dan Manju tetap menampilkan kelebihan mereka dalam menari. Diam-diam, Kunwar memperhatikan mereka. Kunwar pun menyukai salah satu dari mereka dan meminta ayahnya untuk melamar. Manjulika yang mendengar hal itu pun kegeeran. Namun ia kecewa saat melihat Kunwar ternyata lebih memilih Anjulika. Namun, ia berpura-pura tersenyum untuk adiknya. Ia juga sangat kecewa dengan ayahnya. Saat akan menikah, Manju diam-diam memotong sedikit kain baju pernikahan Anju dan rambutnya dari sisirnya. Anjulika dan Kunwar pun resmi menikah. Malam pun tiba. Manjulika diam-diam keluar dari labirin. Ayahnya yang melihat pun mengikutinya diam-diam. Rupanya, Manjulika sedang menyantet saudara kembarnya sendiri. Ayahnya yang melihat hal itu langsung membentak Manju dan memarahinya. Ayahnya berkata ia lebih baik punya satu anak saja. Manjulika yang dibaluti dengan rasa kebenciannya pada ayahnya langsung menusuk ayahnya yang selama ini ia sayangi.
Ia juga berjanji akan memenuhi keinginan ayahnya untuk punya satu anak saja. Manjulika kemudian pergi ke kamar Anjulika untuk membunuhnya. Manjulika menyerang Kunwar, namun Anjulika menusuknya dari belakang. Anju yang merasa menyesal telah membunuh saudara kembarnya terus bersedih. Namun Manjulika tidak berhenti sampai di situ. Rohnya kemudian mendorong Kunwar dan membuatnya lumpuh. Pengusir setan pun dipanggil sebelum banyak korban berjatuhan lagi. Sampai saat ini entah kutukan Manjulika atau memang nasib buruk mereka, sudah ada 8 orang anggota keluarga yang telah menjadi korban. Suatu malam, Ruhan dan Rit keluar secara diam-diam. Rupanya, Pendeta Choti tak sengaja melihat Rit yang masih hidup. Pendeta Choti yang kaget pun langsung mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada Tuan Thakur kalau Ruhan adalah pembohong dan Rit masih hidup. Karena tak percaya, Tuan Thakur pun mengizinkan warga untuk mencari Rit di setiap sudut ruangan itu. Ruhan dan Rit kebingungan mencari tempat untuk bersembunyi hingga mereka terpojok sampai di depan pintu kamar Manjulika. Rit bilang cuma tempat ini yang tidak akan mereka geledah. Rit pun masuk ke dalam kamar itu. Setelah semua warga pergi dan keadaan sunyi, Ruhan pun diam-diam ke lantai atas menemui Rit yang berada di dalam kamar Manjulika. Dan inilah yang terjadi. Manjulika. Rupanya Rit berpura-pura kerasukan roh Manjulika untuk menakut-nakuti Ruhan. Rit pun berkata kalau hantu Manjulika itu tidak ada. Mereka pun kemudian pergi. Suatu malam, Anjulika terbangun saat seseorang menarik kakinya. Ia melihat sosok bayangan di depan pintu. Namun, ia menghilang. Anjulika kembali akan tidur hingga tiba-tiba Anjulika langsung ke kamar Ruhan dan mencari-cari Rit. Anjulika berkata kepada Ruhan di mana Rit. Rit pun keluar dari persembunyiannya. Rit pun menjelaskan alasannya selama ini berbohong. Anjulika berkata karena perbuatannya, sekarang Manjulika bebas dan telah menyerangnya. Ia berkata kalau ia akan membunuh semua keluarga satu persatu. Akhirnya Anjulika, Rit, dan Ruhan menemui Baba sang pendeta yang dulu telah mengurung Manjulika. Baba berkata, setan akan melemah saat gerhana bulan dan saat itu kita akan menangkap Manjulika. Malam gerhana bulan pun tiba, di mana Baba dan prajuritnya dalam perjalanan menuju ke mansion. Tiba-tiba, roh Manjulika muncul dan merasuki Baba. Baba yang dirasuki roh Manjulika kemudian membunuh prajuritnya sendiri, hingga berakhir terbunuhnya dirinya sendiri oleh roh Manjulika. Dan setelah urusannya dengan Baba selesai, roh Manjulika pun kemudian menemui Ruhan. Karena ketakutan, Ruhan pun berlari dan terlihat jatuh. Malam semakin larut, listrik pun juga padam. Setelah pertemuan dengan hantu Manjulika, tingkah Ruhan menjadi aneh. Ia menari dan menyanyi lagu Bengali sehingga mengundang Anjulika dan yang lain datang melihatnya. सांसों में तेरी सरगमे है अब रात दिन तेरी धड़कनों की सरगोशी ख्वाहिश तेरी सजती है ओ पिया Ruhan!
हाँ भाभी Anjulika bertanya mengapa kau menyanyikan lagu ini. Ruhan berkata kalau dia hanya suka saja. Akan tetapi, saat Ruhan menaiki tangga, ia berkata kalau mereka semua aneh. Mengapa setiap ruangan dihiasi oleh bunga? Anjulika pun berkata kalau besok ada pernikahan. Ruhan pun berkata bagaimana besok akan ada pernikahan jika malam ini akan ada yang mati, yaitu dia. Ruhan pun menunjuk Anjulika, aku yang akan membunuhnya karena aku adalah Manjulika. Tiba-tiba Paman Rit melihat Rit yang ia kira adalah sosok hantu. Namun Rit berkata kalau ia masih hidup. Anjulika berkata kepada Tuan Takur kalau mereka harus segera memanggil Baba. Tapi Ruhan berkata kalau mereka tak perlu repot-repot memanggil Baba karena dia ada di sini. Ya, Baba telah mati. Ruhan pun akan menyerang Anjulika. Rit mencoba menyadarkan Ruhan hingga tiba-tiba kakak ipar Rit menaruh belati di leher Rit dan berkata kepada Ruhan, maju satu langkah lagi Anjulika, maka Rit akan aku bunuh. Semua kaget mendengar perkataan itu. अंजुलिका या मंजुलिका? Ya, rupanya guys, sebelumnya saat Ruhan bertemu dengan hantu Manjulika, saat itu Ruhan tidak jatuh melainkan ditolong olehnya. Ruhan pun berkata mengapa ia menolong dirinya. Ruhan pun tahu kalau ia adalah Anjulika dan bukan Manjulika. Ya, yang di hadapan mereka sekarang adalah Manjulika yang asli. Roh Anjulika pun hadir di tengah-tengah mereka. Ternyata guys, malam itu Anjulika bertukar peran dengan Manjulika. Anju menjadi Manju dan sebaliknya. Dan terjadilah insiden itu, di mana terlihat Anjulika membunuh Manjulika, padahal sebaliknya. Namun Kunwar tahu saat melihat boneka santet. Tapi sebelum ia memberitahukan semuanya, Manjulika mendorongnya hingga membuatnya jatuh dan lumpuh. मंजुलिका? हाँ? Saat roh Anjulika bebas dan akan menyerang Manjulika, ia justru diejek karena tidak akan ada yang percaya kepadanya kalau dirinya adalah Anjulika bila membunuh Manjulika. Roh Anju pun menjadi tak berdaya. Manjulika pun yang telah kembali ke watak aslinya berkata kalau ia bahagia karena telah mencuri kebahagiaan Anjulika selama 18 tahun ini. Setiap keluarga yang tahu kalau ia adalah Manjulika maka akan dibunuhnya. Anjulika pun mulai kesal dan melemparkan Manjulika. Roh Anjulika kemudian menyeret Manjulika ke ruangan di mana ia dikurung selama ini. Roh Anjulika pun memohon kepada Tuan Takur untuk tidak memarahi Rit karena perbuatannya. Karena perbuatan Rit lah semua ini terbongkar. Roh Anjulika juga berterima kasih kepada Ruhan yang telah membongkar kebohongan Manjulika dan menyuruh semua keluarga untuk pergi karena urusannya dengan saudara kembarnya masih belum selesai. Seluruh keluarga pun pergi meninggalkan labirin untuk kesekian kalinya. Dan cerita pun selesai guys. Akhirnya kasus kejahatan Manjulika yang tertutupi selama 18 tahun pun dapat terselesaikan. Dan ingat guys, pintar-pintarnya kalian menyimpan kejahatan dan kebohongan pasti akan ketahuan juga. Dan sepintar-pintarnya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga baunya. Sampai di sini dulu, jangan lupa tonton juga alur cerita film di Ini Movie Channel lainnya. Dan sampai jumpa.